Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dibahas mengenai sintesis protein. Dalam hal ini akan dibahas mengenai replikasi DNA. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa tinggalkan komen untuk berkembangnya channel ini. Sintesis protein merupakan proses penyusunan asam-asam amino pada rantai glukoronida yang diatur susunannya oleh kode genetik. Dalam hal ini, sintesis protein dimulai dari anak inti sel, sitoplasma, dan pada ribosom pada terakhir. Bahan genetik berupa DNA dan RNA ini nanti mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses sintesis protein. Adapun kunci utama dalam proses sintesis protein nanti adalah DNA yang merupakan material genetika dari sel tersebut, karena DNA tersebut nanti berfungsi sebagai cetakan dalam proses sintesis protein. Pada sintesis protein nanti akan terjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama yaitu replikasi, kemudian transkripsi, dan translasi. Jadi berdasarkan 3 mekanisme nanti ya, terdapatlah yang namanya hukum dogma sentral, yaitu berupa sebuah konsep biologi molekuler yang dikemukakan oleh Francis Crick pada tahun 1985. Pada konsep ini menjelaskan bahwa transfer informasi genetik dari DNA ke protein terjadi melalui beberapa langkah, yaitu ada replikasi, transkripsi, translasi, dan produksi protein yang terakhir. Dalam hal ini, DNA nanti berfungsi sebagai kode genetik dengan menghasilkan protein sebagai senyawa utama dalam metabolisme sel tubuh melalui proses yang dikenal dengan dogma sentral. Jadi intinya dogma sentral nanti adalah proses pembentukan protein yang didahului dengan adanya replikasi, transkripsi, translasi, dan diakhiri dengan produksi protein sendiri. Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa DNA nanti itu bisa mengalami replikasi, ya, kemudian RNA pun bisa melakukan replikasi sendiri, ya. Jadi perubahan antara DNA menuju RNA nanti disebut sebagai transkripsi, kemudian RNA dan protein, yaitu RNA nanti akan diterjemahkan menjadi protein yang berupa transkripsi. Jadi itulah gambaran terjadinya dogma sentral dari suatu protein. Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa yang awalnya tadi dia berupa single strand karena adanya double strand yang tadi awalnya nanti dia dapat melakukan namanya replikasi atau duplikasi DNA, ya. Kemudian adanya beberapa mekanisme sehingga nanti terjadi yang namanya sintesis RNA. Jadi dari DNA nanti akan diubah menjadi RNA, kemudian RNA nanti akan diterjemahkan oleh ribosom, ya, menjadi suatu protein. Dalam hal ini dogma sentral nanti akan ada 3 mekanisme, yaitu ada replikasi, yaitu berupa proses penggandaan DNA, dan maksud ini dari satu DNA yang dibuat tiruannya sehingga menjadi 2 DNA. Kemudian transkripsi, yaitu proses pengopian untaian DNA menjadi RNA messenger, di mana RNA messenger nanti menjadi cetakan untuk satu atau beberapa macam protein. Jadi transkripsi tidak mengkopi seluruh DNA, namun hanya sebagai tertentu yang spesifik untuk protein tertentu. Jadi transkripsi nanti tergantung dari template atau istilahnya template pada proses pemanjangan atau pembentukan mRNA sendiri. Kemudian yang terakhir nanti ada translasi, yaitu berupa tahap produksi protein berdasarkan pada cetakan yang dibuat oleh RNA messenger. Oke, kita masuk ke materi pokok, yaitu berupa replikasi DNA.
replikasi DNA ini adalah merupakan proses pelipat gandaan molekul DNA. Dalam hal ini, struktur DNA merupakan jalinan ganda di mana salah satu jalin merupakan pasangan yang komplement dari jalinan yang lainnya. Kondisi inilah yang memungkinkan adanya peranan sebagai cetakan untuk proses replikasi dan transmisi atau perpindahan informasi dari gen itu sendiri. Jadi replikasi DNA nanti selain melipat gandakan juga nanti sebagai wadah perpindahan atau transmisi dari informasi genetik yang dibawa oleh DNA tersebut. Hal ini akan ada 3 teori dalam proses replikasi DNA, yaitu secara konservatif, secara semi konservatif, dan replikasi secara dispersif. Oke, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu replikasi secara konservatif. Ya. Jadi kalau replikasi secara konservatif yaitu molekul DNA nanti, ya, molekul DNA sebagai DNA cetakan atau untai ganda induk tadi, ya, dia tetap tergabung, ya. Sedangkan kedua untai DNA nanti akan terdiri dari molekul hasil sintesis baru. Ya. Jadi kalau konservatif nanti adalah induknya nanti dia nanti akan tetap, kemudian nanti akan ada namanya sintesis dari DNA anakan yang tadi. Jadi kemudian nanti kalau sudah mengalami replikasi, jadi nanti akan dihasilkan 3 DNA baru dan 1 DNA induk. Ya. Itu mengenai replikasi secara konservatif. Kemudian kalau secara semi konservatif adalah 2 pita spiral tadi, ya, yaitu sebagai indukan nanti, ya, dia nanti akan memisahkan diri, ya. Jadi setiap untaian DNA nanti dia nanti sebagai cetakan, ya, cetakan pada proses penggandaan DNA itu sendiri, ya. Jadi adanya cetakan tersebut nanti akan membentuk suatu pasangan yang baru, ya, sehingga nanti akan dihasilkan 2 untaian DNA baru dan sebagian, ya, ataupun separuh dari DNA 2 dari DNA separuh dari induknya. Itu mengenai teori secara semi-konservatif. Kemudian secara dispersif, ya, ini yaitu berupa pita untaian ganda tadi, dia nanti akan terputus-putus di berbagai bagian, ya. Sehingga akan dibentuk segmen baru. Selanjutnya potong-potongan DNA tersebut, ya, DNA parental nanti dan anakan yang baru bersambung dan akan menghasilkan pita DNA ganda yang baru. Jadi dari DNA induk nanti dia akan terpotong pada bagian tertentu, kemudian ada pemanjangan pada DNA yang baru tersebut, kemudian baru nanti akan mengalami replikasi DNA. Dari ketiga teori tersebut, teori yang paling mendekati adanya teori replikasi adalah teori replikasi secara semi konservatif. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya eksperimen dari Mendelssohn dan Stahl, ya. Jadi pada tahun 1958, ya, Mendelssohn dan Stahl nanti berhasil menunjukkan bahwa secara empiris replikasi DNA ini berlangsung dengan mekanisme secara semi konservatif, ya. Jadi beliau berdua dulu, ya, itu melakukan penelitian untuk membuktikan bahwa dari ketiga teori nanti, teori manakah yang benar ataupun yang mendekati dari teori proses replikasi DNA, ya. Dari penelitian tersebut, ya, jadi beliau menggunakan berupa ekspresi gen dari E. coli, ya, yang ditembak dengan isotop nitrogen, ya. Jadi dari situ nanti dapat diketahui bahwa sifat dari induknya nanti diturunkan dari sel parentalnya, ya. Kemudian komponen terpenting dari replikasi nanti yang pertama yaitu ada DNA template, yaitu molekul DNA atau RNA yang akan direplikasi. Jadi dan nanti double strain-nya atau single strain dari RNA tadi dia sebagai cetakannya tadi.
Kemudian harus ada namanya deoksiribonukleotida, yaitu berupa DATP, kemudian DTTP, kemudian DCTP dan DCTP. Kemudian ada namanya enzim DNA polimerase yang berfungsi sebagai mengkatalisis proses polimerasi dari nukleotida menjadi protein tersebut. Kemudian ada namanya enzim primase, yaitu enzim yang mengkatalisis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Jadi adanya enzim DNA polimerase nanti, ya, untaian DNA yang baru nanti bisa melalui pemanjangan dengan bantuan adanya enzim primase. Kemudian komponen selanjutnya yaitu adanya enzim helikase, yaitu enzim yang membuka untaian ganda induk, ya. Jadi yang awalnya dia double strand, dengan adanya enzim helikase nanti, double strand nanti dia akan membuka sehingga nanti akan terbentuk seperti halnya garbu talang. Kemudian yang selanjutnya adalah protein single stand binding protein atau SSB, yaitu merupakan molekul protein yang menstabilkan untaian DNA yang sudah terbuka. Ya, jadi DNA yang sudah terbuka oleh enzim helikase nanti, dia nanti akan ditempeli oleh protein SSB sehingga nanti DNA yang tadi terbuka nanti, ya, dia nanti tidak akan kembali tertutup. Kemudian yang terakhir nanti adalah enzim DNA ligasi, ya, ini nanti berfungsi untuk menyambungkan fragmen-fragmen DNA. Ini khusus nanti penyambungan pada fragmen Okazaki, karena pada fragmen Okazaki nanti ada pemanjangan nanti hanya sepotong-sepotong. Dengan adanya DNA ligasi nanti, potongan-potongan DNA yang hasil replikasi nanti dia akan menyambung menjadi satu yang utuh. Kemudian untuk tahapan dari replikasi DNA nanti, ya, yaitu yang pertama yaitu adanya denaturasi atau pemisahan untaian DNA induk, ya. Kemudian ada inisiasi sintesis DNA, pemanjangan untaian DNA, ligasi fragmen DNA, dan terminasi sintesis DNA. Jadi secara gambarannya, ya, tahapan dari replikasi DNA nanti adalah yang awalnya dia nanti double strand, ya, karena adanya pemisahan, ya, pemisahan dengan adanya enzim helikase, dia nanti akan terpisah menjadi dua single strand atau istilahnya sebagai dua cetakan DNA baru, yaitu berupa ujung 5 ke 3 dan ujung 3 ke 5. Kemudian setelah nanti dia berpisah, kemudian nanti adanya DNA primase dan DNA polimerase nanti, itu nanti akan ada penempelan asam amin, penempelan dari DNTP tadi, ya, yaitu berupa basapun dan pirimidin, sehingga nanti akan terbentuk suatu rantai double strand yang baru. Jadi proses replikasi DNA nanti diawali dengan pemutusan atau dengan ikatan antara untaian DNA yang satu dengan komplementernya, ini dengan cara secara enzimatif. Kemudian denatur awal nanti terjadi pada bagian DNA yang dikenal dengan origin of replication atau titik awal dari replikasi. Jadi titik awal dari proses replikasi nanti disebut sebagai ori. Kemudian untaian DNA nanti akan membentuk struktur yang disebut dengan sebagai garbu replikasi atau replication fork. Ya. Jadi penggambarannya nanti, ya, bahwa dengan adanya pembukaan nanti, ya, dia nanti DNA nanti akan berbentuk spiralnya garbu. Ya. Jadi proses replikasi nanti akan ada dua mekanisme, yaitu berupa leading dan lagging. Jadi karena pada proses pembukaan DNA nanti akan ada sintesis mulai dari ujung 5 dan dimulai dari ujung 3. Jadi kalau yang dimulai dari ujung 3 itu disebut sebagai landing start. Kemudian kalau dimulai dari
ujung 5 atau kebalikan nanti disebut sebagai lagging side. Biasanya kalau pada lagging side nanti akan ada namanya mekanisme fragmen Okazaki. Ya. Kemudian adanya replikasi DNA nanti akan terjadi secara dua arah yang dimulai dari daerah tempat dimulainya replikasi tadi. Ya. Ini nanti untuk mekanisme nanti dapat diamati pada bakteri E. coli, karena pada bakteri E. coli nanti adanya replikasi DNA nanti semakin cepat dibandingkan dengan organisme lain, sehingga banyak para peneliti nanti untuk melihat adanya replikasi nanti dengan menggunakan yang namanya bakteri E. coli, ya, karena bakteri ini nanti dia pembelaannya akan cepat. Kemudian mekanisme selanjutnya nanti bahwa secara in vivo nanti replikasi DNA nanti akan melibatkan beberapa enzim, yaitu yang pertama adalah DNA helikase, ya. Ini nanti yang berfungsi sebagai tempat atau istilahnya sebagai sarana membuka double strand dari DNA tersebut, jika nanti akan menghasilkan 2 single strand DNA yang akan membentang dari 5 ke 3 yang disebut dengan lagging start, dan 3 ke 5 atau ujung 3 ke 5 nanti ada disebut dengan lagging start. Jadi kedua single strand nanti disitu nanti akan distabilkan oleh namanya single strand binding protein atau SSB. Jadi sehingga nanti kalau adanya protein tersebut, ya, ada protein tersebut nanti yang awalnya dia terpisah nanti dia tidak akan kembali ke bentuk yang semula. Jadi adanya protein tersebut sehingga nanti akan terbentuk 2 single strand DNA yang akan direplikasi. Kemudian yang kedua nanti adalah DNA polimerase, ya. DNA polimerase nanti ini berfungsi untuk mensintesis untaian DNA yang baru dengan diinkorporasikan dengan adanya DNTP tadi, yaitu ada guanin, kemudian ada sitosin, adenosin, dan timin, ya, yang menuju pada ujung OH3, ya, ujung 3 ataupun pada bagian ujung 3 tadi, ya, sehingga nanti akan membentuk ikatan diester fosfat antara hidroksil 3 polinukleotida yang sudah terbentuk, ya. Dengan adanya fosfat 5 nanti yang akan dikurangkan sehingga nanti DNA polimerase nanti akan mensintesis untai baru dari 5 ke 3, ya, dan akan membaca template dari 3 ke 5. Jadi untuk sintesisnya bahwa ada DNA polimerase nanti dimulai dari 5 ke 3 dengan cara membaca template dari 3 ke 5, ya. Adapun macam-macam DNA polimerase nanti antara sel prokaryote dan eukaryot nanti akan berbeda, yaitu kalau pada DNA polimerase pada prokaryote nanti, ya, nanti akan ada DNA polimerase 1, kemudian DNA polimerase 2, dan DNA polimerase 3. DNA polimerase 1 nanti berfungsi sebagai tempat untuk membersihkan atau istilahnya nanti sebagai bagian untuk membersihkan dari RNA primer, ya. Kemudian DNA polimerase 2 nanti dia berfungsi dalam memperbaiki DNA yang urutannya keliru. Kemudian untuk yang terakhir yaitu DNA polimerase 3 nanti berfungsi dalam proses replikasi. Jadi macam-macam DNA polimerase pada eukaryot nanti sebenarnya itu yang paling berperan adalah DNA polimerase 3 karena yang sangat berperan dalam proses replikasi. Ya. Kemudian kalau pada eukaryot nanti, ya, nanti akan ada DNA polimerase alfa yang terdiri dari 4 subunit yang mempunyai aktivitas polimerase dan primase. Kemudian DNA polimerase selanjutnya yaitu nanti terdiri dari 2 subunit yang mempunyai aktivitas eksonuklease dan pembacaan ulang nukleotida. Kemudian macam yang ketiga nanti, ya, yaitu kemungkinan
mempunyai aktivitas yang sama dengan DNA polimerase alfa yang terutama pada saat memperbaiki untaian DNA yang salah. Jadi DNA polimerase antara prokaryot sama eukaryot nanti sebenarnya itu fungsinya sama, cuma berbeda pada penamaannya. Jadi mekanisme replikasi nanti ya dimulai dari adanya sintesis DNA pada legging strat yang berlangsung melawan arah pembukaan double strand DNA tadi, sehingga nanti akan melakukan pembuatan segmen-segmen DNA dari 5 ke 3 dengan menggunakan primer RNA. Ini yang disebut sebagai fragmen Okazaki. Jadi karena dia sintesis pada bagian legging nanti ya, karena dia nanti terpotong-potong disebut sebagai fragmen tadi ya. Kemudian fragmen Okazaki nanti akan dihubungkan oleh adanya DNA ligase, sehingga nanti akan terbentuk single strand DNA baru ya, yang komplementer dengan DNA tempelnya tadi atau bagian legging startnya tadi ya. Jadi fragmen Okazaki nanti merupakan potongan atau fragmen DNA yang terdiri atas 1000 sampai 2000 nukleotida. Ya. Ini kalau pada prokaryot, kalau pada eukaryot sekitar 100 sampai 200 nukleotida. Kemudian untuk sintesis perlu primer RNA. Kemudian pembuatan primer nanti butuh adanya enzim primase. Kemudian adanya primer atau RNA nanti yang dibuat dari arah 5 ke 3 sampai sampai 10 nukleotida saja. Kemudian kalau pada ujung 3 nanti akan ditambahkan nukleotida oleh enzim DNA polimerase 3. Ya, jadi setelah selesai nanti ya, primer RNA nanti ya nanti akan hilang oleh aktivitas eksonuklease dari ujung 5 ke 3. Itulah yang dinamakan sebagai fragmen Okazaki. Jadi mekanisme panjangan rantai DNA nanti ya, baik yang bagian leading maupun bagian lagging, bahwa adanya pemanjangan DNA nanti dengan cara antara penggabungan ujung 3 dari rantai yang sedang terbentuk dengan ujung 5 dari nukleotida, dan yang terjadi adanya pelepasan glukosa anorganik ya. Jadi untuk reaksinya ini dapat dilihat pada gambar bahwa penggabungan nanti dia nanti adanya penggabungan dari ujung 3 ke 5 tadi ya. Untuk pada mekanisme fragmen Okazaki nanti dia nanti juga akan melepaskan fosfat dari anorganik, sehingga nanti nukleotida dan nukleotida nanti dia bisa tergabung. Jadi kemudian bagaimana pemanjangan pada rantai legging tadi, yaitu berupa adanya sintesis fragmen Okazaki pada jaringan DNA dari ujung 3 ke 5, sedang arah sintesisnya nanti ada 5 ke 3, sehingga nanti ada beberapa jenis protein nanti yang terlibat dalam proses aplikasi tersebut ya. Antara lain adanya topoisomerase, kemudian ada primase dan helikase DNA. Jadi karena adanya pemotongan tersebut, hingga nanti pasti akan ada istilahnya berupa penggabungan ya dari segmen-segmen DNA yang dipanjangkan tadi ya. Ini adalah beberapa protein ya, protein yang berguna pada saat pembukaan double strand tadi, yaitu ada SSB, kemudian ada ligase, kemudian ada DNA polimerase 2, 1, DNA ligase, dan DNA topomerase 2. Jadi mereka akan memiliki fungsi masing-masing dari enzim atau protein tersebut. Ya, jadi adanya primosom tadi ya. Jadi setelah dibuka nanti akan ada primosom nanti merupakan kompleks yang terdiri dari DNA ligase dan DNA primase. Jadi primosom nanti dia akan membuka ya, jadi istilahnya nanti yang membuka double strand-nya tadi ya, sehingga nanti akan terbentuk dua single strand tadi ya. Jadi
DNA helikase nanti dia berfungsi membuka jalanan ganda, sedang primase nanti akan memberikan tempat dimulainya sintesis dari fragmen Okazaki. Jadi setelah dibuka nanti ya, dengan dibuka dengan adanya helikase, kemudian nanti akan single strandnya tadi dia nanti akan ditempel oleh DNA primase, sehingga nanti itu merupakan jalan ataupun awalan dari proses replikasi DNA. Ya, kemudian adanya DNA primase nanti ya akan bergabung dengan polimerase untuk menunjukkan tempat diawalinya fotosintesis DNA baru dari fragmen Okazaki. Ya. Jadi mekanismenya ya antara leading dan lagging nanti hampir mirip, tapi kalau pada bagian lagging nanti karena dia tertutup, otomatis nanti akan membutuhkan suatu enzim untuk menggabungkan dari DNA yang terputus tadi. Kemudian proses selanjutnya nanti DNA primase nanti akan bergabung kembali dengan DNA helikase untuk membentuk fragmen Okazaki baru. Jadi fragmen Okazaki ataupun DNA primase nanti dia nanti kalau dia sudah cukup untuk proses pemajangan nanti dia nanti akan lepas, kemudian dia akan menempel membentuk template, istilahnya template pemanjangan DNA yang baru. Jadi untuk mekanisme nanti ya bahwa antara bagian leading dan leading nanti dia hampir mirip, tapi cumanya nanti kalau pada bagian leading nanti dia nanti terpotong baru nanti disambung dengan adanya DNA ligasi tadi. Ya. Jadi mekanisme pemanjangan rantainya nanti yaitu berupa primer RNA nanti atau RNA primer nanti ya akan mengawali sintesis DNA pada rantai lagging ya yang akan didegradasi oleh aktivitas endonuklease dari ujung 5 ke ujung 3 dari DNA primer 1 tadi dan digantikan dengan adanya DNA tersebut sehingga nanti akan menggunakan enzim yang sama. Jadi celah yang masih ada nanti akan disambung oleh adanya enzim ligase. Jadi setelah nanti selesai ya, setelah nanti selesai proses pemanjangan dari 5 ke 3 nanti primer RNA nanti dia akan hilang ya. Kemudian setelah hilang nanti akan ditempel lagi oleh namanya enzim ligase sehingga nanti akan terbentuk untayan basa nukleotida yang baru sehingga nanti akan tergabung antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Dalam hari ini setelah ada pemanjangan nanti ya, mekanisme yang terakhir nanti adalah mekanisme terminasi dari replikasi DNA ya. Jadi kalau berdasarkan penelitian bahwa adanya replikasi DNA nanti ini banyak dijumpai pada bakteri E. coli ya. Jadi pada bakteri E. coli nanti ya dia nanti akan membentuk suatu mekanisme ya di mana akan terjadi urutan terminus atau pada kromosom sehingga nanti akan memiliki posisi yang terdiri dari 2 klaster yang orientasi nanti dia akan berlawanan ya. Jadi adanya urutan terminus nanti ya proses replikasi nanti dia akan berhenti. Jadi pada akhirnya nanti bahwa replikasi kedua DNA nanti ya ini nanti secara komplit disintesis bertautan. Jadi daerah nanti yang disebut sebagai DNA nanti saling bertautan sebagai lilitan 2 DNA yang baru. Dengan adanya enzim topoisomerase 4 nanti maka kedua jalin DNA tersebut nanti dapat dipisahkan dan bisa menjadi 2 kromosom yang baru. Jadi kalau nanti dia sudah masuk di bagian terminasi nanti ya atau bisa nanti ditandai dengan adanya stop codon ya, dia nanti akan ada bantuan dari enzim topoisomerase 4 nanti sehingga nanti yang awalnya dia masih melekat double strand yang baru tadi dengan adanya enzim tersebut nanti dia akan terpisah sehingga nanti akan terbentuk untaian double strand yang baru.
Jadi kalau dilihat nanti bahwa awal mula dari proses replikasi nanti adalah adanya pembukaan, ya, pembukaan dari untaian DNA nanti dengan adanya enzim helikase yang dibantu dengan protein SSB tadi, sehingga nanti untaian DNA yang tadi sudah terbuka dia nanti tidak kembali lagi menjadi satu. Kemudian setelah adanya protein nanti baru akan ditempel oleh DNA polimerase tadi, sehingga nanti akan ada proses pemanjangan dari untaian 5 ke 3 dengan template 3 ke 5. Ya. Kemudian kalau pada bagian lagging strand karena dia nanti berkebalikan, sehingga nanti akan membutuhkan RNA primer, ya. Kemudian ada RNA primer, kemudian baru nanti akan ada penempelan DNA polimerase, sehingga nanti akan mengalami pemanjangan. Jadi kemudian setelah selesai nanti, ya, RNA primer nanti dia akan menghilang, ya. Kemudian nanti akan diganti dengan enzim ligasi, sehingga nanti adanya enzim ligasi tersebut DNA nanti akan kembali menyatu, sehingga nanti akan terbentuk double strand yang baru. Jadi demikianlah penjelasan mengenai mekanisme dari replikasi DNA. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.